Rata-rata nggak sih Lex? Orang tahu nggak sih dengan PTT ini yang perlu dianggarkan nih? Kebanyakan mengabaikan Mengabaikan ya. Berarti kita mengingatkan ya. Kita mengingatkan. Kalau dibikin neraca itu mungkin neraca. Neraca itu kan harus seimbang ya. Harus seimbang. Kanan kiri orang biasa dulu. Belum nyampe PTT udah minus aja gitu. Udah minus aja. Ya, sudah. Sudah, yuk kita mulai lagi. Oke, seperti biasa kita hari awal pekan. Awal pekan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol lagi di mana nih Lex kita hari ini? Kita di Anak Bengong. Anak Bengong ya. Jadi kita di tempat nongkrong Anak Bengong di mana semua teman anak-anak di sini tuh kalau nongkrong pada bengong karena pada mainan handphone. Iya betul. Iya kan? Itu merepresentasikan. Sebenarnya yang punya itu merepresentasikan pengunjungnya. Betul memang Lex ya. Dan gue pun berpikiran seperti itu. Iya. Ketika Anak Bengong. Oh iya. I know, gue tahu. Ternyata ya. Ketika kita nongkrong di sini, ternyata memang semua bengong dan memang ya sekitaran kita pada bengong semua. Iya, karena masih sibuk dengan handphonenya sendiri dan dengan dengan asik dengan handphonenya sendiri gitu Lex. Betul. Iya sih. Sama kayak kita sebelumnya ya. Iya. Kita sibuk sama handphonenya. Tapi enggak, kalau gue ngobrol sama lu pasti kan gue handphone pasti di meja aja. Gadgetless ya. Gadgetless ya kan, kita ngobrol-ngobrol asik aja dari dulu. Ya betul. Dan pun semisal ada mau balas apapun, sebentar Lex ya. Pamit dulu ya. Ya itu seharusnya seperti itulah ya. Iya kan, kita saling menghargai. Betul. Dan seperti biasa di podcast Alvin Everywhere ada gue Pino Herdian dan gue Alex Dirmain. Iya, dan masih tetap kita bakal ngobrol-ngobrol di seputaran tentang kita ya. Seputaran kehidupan kita. Ya kalau kehidupan kita itu punya masalah, punya keresahan ya. Sama. Coba di spill ya di kolom komentar. Nanti kita bakal ini ya obrolin ya. Iya. Boleh kalau ketika tayang di YouTube di kolom komentar atau di Instagram kita ya. Di Instagram kita di podcast.everywhere. Iya, sekarang podcast.everywhere ya. Iya betul. Instagram kan? Iya, Instagram. Ya. Karena memang kebutuhannya di situ atau mampirlah sesekali di Instagram kita, pengen komen boleh ya. Iya, atau buat kalian yang mungkin pengen gabung bareng kita juga sekalian kita. Boleh. DM kita ya. Iya, DM aja langsung ya. Boleh. Pokoknya kita setiap hari Senin pasti kita Insya Allah. Senin depan gajiannya. Insya Allah nanti kita bikin podcast ya. Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya gue lagi bokeh nih. Karena pengeluaran kemarin banyak banget Win. Jadi ekspektasi gue yang bisa meratakan finansial itu ternyata gue banyak pengeluaran. Wah, ini kata kalau peribahasa dulu tuh besar pasak daripada tiang. Yes, besar pasak daripada tiang. itu apa sih peribahasa ya? Peribahasa, iya kan? Benar ya? Betul, peribahasa. Besar pasak daripada tiang itu besar pengeluaran daripada pendapatan. Iya, dulu banget ya. Kalau bahasanya gini. Bahasa sekarang masih ada nggak sih atau masih sama dengan peribahasa yang lama? Kayaknya masih relevan deh. Besar pasak daripada tiang itu besar pengeluaran daripada pendapatan. Apa coba? Iya. Bahasa yang lainnya apa? Enggak kira-kira ada lagi bahasa-bahasa sekarang. Bahasa gaul gitu. Justru permasalahannya di situ, Vin. Kenapa nih? Kenapa kita dari pergaulan sekarang ya? Ya. Berarti ini masalahnya dulu ya, Bang. Faktanya. Masalahnya dulu ya. Masalahnya, berarti nanti solusinya terakhir ya. Iya, mungkin solusi mungkin. Iya. Kita kan nggak kasih solusi ya. Bukan kasih solusi. Nggak kasih solusi kita itu. Faktanya bahwa kita itu sekarang atau kita ya kan. Kita itu sering mengeluarkan budget lebih ya daripada kita memikirkan income kita untuk apa aja. Iya gitu. Betul. Ya. Faktanya. Fakta. Let's say maksudnya di kehidupan kita sehari-hari, lu kan juga punya salary ya kan? Iya. Kalau gua kan free. Dalam arti gini, kita bisa memanage salary itu nggak sampai kita ke depan sampai titik
kita menerima take home pay lagi. Oh, berarti bahasa kasarnya 1 bulan kemudiannya ya. 1 bulan kemudiannya. Iya. Kalau misalnya lu tanggal 10 udah koma, itu masalah ya. Iya betul. Itu masalah. Tapi pasti semua pernah mengalami hal seperti itu, Lex. Pernah. Gue yakin deh. Temen gue ada yang kerja di bank, Vin. Gue tanyain lu salary berapa? Sorry ya. Iya. Gua- Sekian puluh juta. 10 koma. Ya kan Ya sekian kan? puluh juta. 10 koma terus kemudian dia bilang, gue bilang, wih 10 koma, iya. Luar biasa. Tanggal 10 udah koma. Itu dia. Iya sebetulnya 10 udah koma. Iya tanggal 10 udah koma. Terus kemudian dia juga harus berpikir ulang untuk 11 sampai tanggal 25-nya gitu ya. Betul. Ya, karena take home pay dia kan tanggal 25 gitu. Dia harus memikirkan itu, Vin. Berarti ada sekitar jarak ke 15-an hari 15 ya. hari. Nah mungkin itu karena salah satu faktornya Lex ya. Mungkin lah itu ya. Apa namanya? Kita yang nggak bisa memanage keuangan kita. Iya betul. Salah satunya mungkin dengan yang seperti kebiasaan dengan yang namanya nongkrong. Betul. Iya kan? Betul. Dan harusnya kalau menurut hemat gua, nongkrong itu setelah kita menerima salary ya, setelah kita menerima salary itu kita harus katakanlah kita punya party gitu ya. Itu tanggal kita harus sudah tentukan, Vin. Tanggal kita harus sudah tentukan karena untuk mengalokasikan budget ke situ. Iya. Berarti gini, intinya ketika kita menerima salary, berarti kita harus menganggarkan untuk yang namanya ini nih. Ya budget untuk nongkrong seperti itu. Iya betul. Oke. Yang selama ini kalau kata teman gue yang tanggal 10 udah koma itu ya karena tiap hari dia bukan tiap hari lah ya, katakanlah seminggu 2 kali dia nongkrong. Sepekan dua kali. Iya, di tempat kafe-kafe yang ya you know lah ya, harga-harga semuanya gitu kan. Segini ya kan. Ya itu bisa kita nggak sesuai ekspektasi kita. Iya. Karena tahu-tahu tanggal 10 udah koma aja nih, kemana aja duit gua gitu betul, kan. Nah karena itu mungkin di bulan berikutnya kita harus pikir yang kayak gitu. Misalnya kita dapat salary gitu, kita sudah punya anggaran. Ya minimal kalau yang tadi seminggu 2 kali, ya 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Ya. Itu demi. Iya demi menyelamatkan. Dia demi mewakilkan keuangan negara. Keuangan negara karena ada Ibu Menteri Keuangan di rumah. ada Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan ya. Ibu Menteri Keuangan. Nah makanya seharusnya lah kita bisa memanage itu. Nah, kalau enggak udah berantakan kita. Iya betul. Mungkin lu juga pernah mengalami hal seperti ini, Lex. Pernah nggak sih? Gua udah kita parah. Ya? Parah. Gua tidak selalu memikirkan bahwa nanti tanggal berapa gue udah kolaps itu gue memikirkan. Ya mungkin itu cerita lu beberapa tahun yang lalu. Iya beberapa tahun lah ya. Ini aib nggak sih? Bongkar nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Ya itu cerita lah. Cerita. Karena seperti itu, Vin. Karena memang kenyataannya ya kita tidak pernah bisa menyadari bahwa ketika kita baru terima take home pay gitu ya, kita punya salary. Lu bayangin aja keranjang marketplace lu ada berapa betul. Ya. Yang belum di check out gitu dia. Gue juga terkadang seperti itu sih. Betul. Ya apalagi gua yang sering akhir bulan itu akhir bulan sering masukkan ke keranjang gitu kan. Nanti oke nih nanti terima gaji udah beres gitu kan. Apalagi bapak-bapak sih terutama yang bukan gadget sih, alat-alat apa sih kayak perlengkapan buat apa sih biasa lah ya, audio gitu ya. Terus fashion nggak sih? Fashion juga karena mungkin karena kita berkaitan dengan pekerjaan kita masing-masing ya kan, untuk menunjang performance ya, performance ya kan, fashion ya. Ini seperti ini nih. Nah mungkin karena ini punya lu Lex ya, dengan alat seperangkat yang seperti ini gue juga ya begitulah. Makanya kita harus kalau kita udah masukin keranjang kita punya obsesi gitu ya, obsesi untuk menebus lah ya, menebus. Itu bahaya banget kalau menurut gua. Iya juga sih. Karena kita kurang mengontrol income kita. Iya. Income kita seberapa yang harus kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan. Iya. Ya kan? Oke, jujur deh dari kalian nih ya, yang income-nya itu lebih banyak pengeluarannya yang nggak penting, itu kan? Ada kan banyak ya? Banyak. Pengeluaran tersier itu. Iya, tersier betul. Ya kan?
Iya, kalau kebutuhan pokok itu ya awal bulan kita harus bisa spend money untuk kebutuhan pokok. Udahlah kita beli ini. Betul. Tapi yang kebutuhan tersier itu nggak under control. Iya, untuk kebutuhan awal maksudnya kebutuhan pokok bulanan lah ya. Pokok bulanan. Iya, yang apa sih yang lebih kita wajibkan nggak sih? Wajib nggak sih? Wajibkan ya. Kalau kebutuhan pokok wajib. Wajib ya, kita wajibkan ya. Wajib. Untuk keperluan keluarga dan lain sebagainya lah ya. Iya. Nah ini nih yang permasalahannya tuh. Yang kebutuhan penting nggak penting. Nah, penting nggak penting tapi kadang penting. Penting nggak penting ya, jadi penting tapi nggak penting. Kalau kita ngeliat budget kita tebus, ntar kayak gimana nanti ya. Sementara kita misalnya dapat insentif atau dapat apalah uang ceperan apa sih? Uang cuan itu kita tak terduga juga cuannya ya kan. Kadang yang paling yang paling penting itu bukan yang paling penting juga sih, maksudnya yang paling terkadang kita dengan yang tak terduga, Lex, PTT berarti ya? Iya, pendapatan tak terduga ya. Pengeluaran tak terduga. Pengeluaran. Iya, pengeluaran. Iya, PTT kan? Iya. Kayak bahasa apa ya, pelajaran apa dulu ya PTT? Apa sih jasa? Iya itu. Berarti kita udah itu banget ya dengan pelajaran mata pelajaran jasa ya? Iya dong. Udah lama banget itu kita ya dapat itu ya, cuman nggak mengaplikasikannya. Betul. Iya kan terkadang jasa tuh memang maksudnya betul ada ini tuh ada PTT itu juga harus ada dianggarkan sebenarnya. Harus ada dianggarkan. Bener nggak sih? Betul. Pengeluaran tak terduga. Ya kan? Ya itu. Tapi mungkin kebanyakan, nggak juga sih. Rata-rata nggak sih, Lex? Orang tahu nggak sih dengan PTT ini yang perlu dianggarkan nih? Kebanyakan mengabaikan. Mengabaikan. Berarti kita mengingatkan ya. Kita mengingatkan. Kalau dibikin neraca itu mungkin neraca itu kan harus seimbang ya. Harus seimbang. Kanan kiri pendapatan jasa dulu ya kan. Terus kemudian ada sisa gitu. Ya, ada sisa betul. Itu untuk PTT. Ya PTT. Tapi belum nyampe PTT udah minus aja gitu. Udah minus aja. Iya, jadi ingat pelajaran dulu. Iya. PTT ada jasa ya, betul. Itu harusnya berguna banget loh. Iya, harusnya kita aplikasikan ke kehidupan kita. Ya kan? Iya, harusnya penting banget itu. Tapi kita mohon maaf ya Pak Guru ya. Kita mengabaikan dan mengacuhkan. Iya. Solusinya sih menurut gue. Nah, ini solusi. Bukan solusi ya, bukan solusi. Enggak apa-apa, lagi solusi Lex ya. Kalau sekarang sih gue dalam keadaan bisa face your seat belt, artinya mengencangkan ikat pinggang ya. Gue bisa ini ntar dulu deh sementara kebutuhan masih ada prioritas. Nah, memprioritaskan sesuatu. Ya. Gitu kan. Anda punya prioritas, itu yang harus didahulukan. Ya kan? Kalau sampai neraca itu yang tadi kita bicarakan itu memang udah nol atau jangan sampai minus. Ya udah aja yang tersier, yang PTT nggak usah dianggarin juga. Parahnya minus, Lex. Parah kalau sampai minus. Yang kita harapkan kan memang harus ada PTT ya. Ya, ada. Itu budget yang kita memang punya. Seperti tadi kita ada kumpul-kumpul sama teman, gitu-gitu. Kita PTT lah itu. Itu maksudnya pengeluaran tak terduga. Iya. Artinya kita punya anggaran untuk punya, tadi gue bilang punya party sama keluarga. Keluarga itu party juga loh. Party. Iya kan? Yeah. Artinya meluangkan waktu untuk bersenang-senang sama keluarga. Iya kan? Nah, tapi yang mungkin yang di sini yang dimaksud PTT itu seperti ini, Lex. Yang gue tahu sih. Yeah. Tapi kalau salah dimohon dibenarkan, diluruskan ya. Koreksi ya. PTT itu jadi semisal kalau ketika anak kita sakit ya. Nah, nah itu maksudnya juga pengeluaran tak terduga, Lex, gitu. Ada lagi PTT. Apa tuh? Biaya kelakuan. Gua zaman kuliah dulu harus ada biaya kelakuan. Biaya kelakuan itu ya biaya nonton bioskop, biaya not include biaya sakit. Bayangin coba. Not include biaya sakit. Jadi gini, lu kalau merantau, sementara lu harus in the cost atau kontrak gitu ya. Iya, bukan in the hall ya. Bukan in the hall. Itu lu harus menganggarkan kalau gue dan teman-teman gue dulu ya, biaya kelakuan. Jadi biaya ada aja biaya kelakuan ya. Biaya nonton bioskop, biaya biasa lah malam mingguan. Kemudian tahu sendiri biaya itulah. Biasa lah sebagai anak band, biaya latihan gitu ya. Ngejam gitu ya. Biaya gitu tuh ya. Ya ngejam. Tapi tidak memasukkan biaya sakit. Nah, itu salah kita. Harusnya tadi yang lu bilang harus ada
menganggarkan biaya sakit. Ya harus. Itu salah gua dulu. Jadi ketika gua sampai tepar, sekarang. jadi ketika gua tepar nggak ada budget. Nggak ada budget ya. Iya. Nah tapi kembali lagi ya, ya namanya juga kita maksudnya untuk bisa sebisa mungkin ya mengatur keuangan kita. Oh iya, itu harapannya ya. Nah keren nih, masalah data, fakta, solusi. Wih, ini. Tapi jujur nih, gua pengen nanya sama lu, Apa pernah nggak lu sampai ya tadi kayak teman gua cerita tanggal 10-an sekian lu udah koma gitu? Pernah nggak? Pernah ya. Pasti pernah. Gue pernah mengalami hal seperti itu. Pernah ya. Pernah. Pokoknya pernah deh. sampai yang ini nggak lu bingung? Aduh dari mana ini nanti income lagi gitu? Iya. Gitu ya? Iya. Pernah. Ya itu kayaknya permasalahan yang klasik ya. Iya, permasalahan klasik. Apalagi ketika kita masih sendiri ya. Masih bujang. Ya. Nah itu udah nggak jelas kemana juga uangnya kita habis. Sebenarnya menurut lu udah berkeluarga sama bujang, itu pengeluaran lebih gede mana? Berkeluarga kalau bujang sih. Oh oke. Iya. Tadi dikoreksi ya. Iya. ternyata bujang. Iya bujang. Ya. Karena maksudnya bujang tuh belum memikirkan yang untuk keluarga. Ya, karena masih sendiri. Jadi istilahnya mau apa apa dulu tuh bebas. Mau beli ini, mau beli itu, pengeluaran apa bebas deh pokoknya. Akhirnya kita sadar bahwa pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan. Iya betul. Baru nyadar ya. akhirnya mohon maaf ya. Akhirnya kalau dulu nih mesin ketik masuk ke yang kasih masalah tanpa masalah itu, masuk ke situ. Pernah gue sampai gitar listrik, keyboard, mesin ketik listrik masuk semua. Tapi gue paling inget Lex ya. Iya. Waktu dulu kita di radio Lex. Apa itu? Lo nerima gajian cuma bill. Iya. pernah. Gue inget. Gue pernah cerita. Iya. Sampai sekarang gue inget. Cuman bill doang. Nerima di kantor. Karena udah kepotong ini itu ya. Kita biaya kafe dan lain sebagainya. Ya gitulah ya nasib kita. Pernah terima cuman bill doang gitu ya. Jadi saya take home pay bill doang. Kan asik. Terus itu untuk kedepannya 1 bulan gimana ya? Iya, tapi kan lu untungnya maksudnya masih ada kerjaan yang lain. Masih ada kerjaan yang lain. Kan? Masih untung ya. Masih untung, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau gue sih sampai sekarang Alhamdulillah pokoknya ya. Disyukurilah ya. Disyukuri. Untuk saat ini disyukuri. Lu juga dulu kan masih ada gawe di luaran kan? Iya ada. Jadi masih ada backup lah. Masih ada insyaallah masih ada backup. Dulu masih ada backup ya kan. Ada di kegawean, ada di kerjaan yang satu. Kita juga di radio juga siaran bareng dulu ya malam ya. Siap, bareng dulu kita berdua ya. Dan kita sekarang berdua lagi. Bosan ya. Oke deh, kayaknya nanti untuk masalah pendapatan apa tadi? Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Iya, besar pasak daripada tiang. Komen deh ya, Anda yang pernah mengalami hal semacam ini ya tadi kayak Alex menerima bil doang. Ya. Tanggal 10 udah koma. Udah sekarat bahkan. Silakan komen ya. Ya. Pesannya jangan sering nongkrong. Kurangin itu ya. Kurangin nongkrong, perbanyak di rumah. Dan tetap selalu disyukuri. Alhamdulillah. Selalu disyukuri. Ambil hikmahnya ya. Oke, kayaknya sekarang kita harus pamit ya. Oke, yuk. Sebentar. Ada gue pengen nyari sesuatu yang. Apaan tuh? Sebentar, gue harus pamit kayak gini nih. Gimana? Sebentar. Kita kalau pamit, lu closing deh. Oke deh. Kita langsung pamit aja dari mana nih? Dari tempat nongkrong Anak Bengong. Ada gue temennya Alex dan ini gue Pino. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.